Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, saya sendiri, Wanda Andisa Nur Syahyani, yang kedua ada Elda Junior, dan yang ketiga ada Yusra Widodo, akan menyampaikan materi mengenai merancang dan menerapkan penggunaan metode pembelajaran IPS SD yang berlandaskan pendekatan personal. Materi pertama yaitu metode media sumber belajar dan pendekatan. Metode adalah kemampuan yang perlu dimiliki seorang guru dalam menyampaikan materi pelajaran kepada anak didiknya. Ada beberapa contoh metode yang dapat dipakai dalam kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama ada metode ceramah, yang kedua diskusi kelompok, yang ketiga panel, yang keempat studi kasus, yang kelima metode brainstorming, yang keenam diskusi formal, yang ketujuh tanya jawab, dan yang kedelapan kerja kelompok. Media adalah suatu teknologi membawa pesan yang dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran dan juga merupakan sarana fisik dan komunikasi untuk menyampaikan materi pelajaran. Media dapat diklasifikasikan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama ada media visual atau media gambar, yang kedua ada media audio atau media suara, dan yang ketiga ada media audio visual atau suara atau gambar. Sumber belajar adalah segala bentuk penyajian, bahan atau materi yang dapat dijadikan sumber untuk belajar. Contohnya seperti buku, majalah, surat kabar, radio, YouTube, peta, dan lain-lain. Pendekatan adalah istilah lain yang memiliki kemiripan dengan strategi pembelajaran. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Terdapat 2 pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan yang berpusat pada guru, dan yang kedua ada pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Baiklah, materi selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu mengenai merancang dan menerapkan penggunaan metode media dan sumber belajar IPS di SD kelas tinggi berdasarkan pendekatan personal. Yaitu pengertian pendekatan personal. Pendekatan personal ini lebih menekankan pada proses yang membantu individu dalam memberikan dan mengorganisasikan kenyataan-kenyataan yang kompleks. Cara merancang metode pembelajaran yang berlandaskan pendekatan personal. Metode pertemuan kelas dilihat dari fokus pembicaraan dalam diskusi. Menurut Glaser dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama ada tipe pertemuan pemecahan masalah sosial, yang kedua ada tipe pertemuan terbuka, yang ketiga yaitu ada tipe pertemuan terarahan dan terbuka. Beberapa pedoman guru dalam menerapkan metode pertemuan kelas antara lain yaitu ada guru mengarahkan interaksi dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua ada kepemimpinan guru sebagai penengah. Yang ketiga yaitu ada dalam tahapan tertentu guru harus mendorong peserta didik untuk berinisiatif. Yang kelima yaitu guru mendorong peserta didik untuk bertanggung jawab dan mendiagnosasi perilaku sendiri. Yang keenam yaitu guru secara keseluruhan mengidentifikasi, memilih, dan menaati alternatif perilaku. Yang terakhir yaitu guru harus mampu menciptakan iklim terbuka dan mengendalikan kelompok untuk menilai perilaku, mengambil kesepakatan, dan menilai tanda atau mensepakati dan menilai tindak lanjut. Menerapkan metode pembelajaran IPS SD yang berlandaskan pendekatan personal. Sebagai contoh, kita ambil kurikulum sekolah dasar kelas 6 semester 1 sebagai berikut. Yang pertama,
kompetensi dasar. Yang kedua, materi pokok. Yang ketiga, hasil belajar. Yang keempat, indikator. Setelah memahami hal-hal di atas, maka langkah selanjutnya adalah satu, menciptakan iklim yang mengundang keterlibatan. Dua, menyajikan masalah untuk diskusi. Yang ketiga, mengembangkan pertimbangan nilai pribadi. Yang keempat, mengidentifikasikan alternatif tindakan. Yang kelima, merumuskan kesepakatan. Yang keenam, perilaku tindak lanjut. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.